seminggu ke belakang yang sudah boleh kami lalui Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau beribadah padamu, kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, dan biarlah sukacita Tuhan penuh atas kami, dan biarlah semuanya kembali untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan Allah sumber kuat, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Kita mau mengatakan hanya Tuhan milik kita di surga, tiada yang kita inginkan tanpa selain Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanyalah tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita jawab tanyakan lagi ya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian pada Tuhan yang mengatakan hanya Tuhan juru selamat.
fokus kami Tuhan, mengarahkan fokus kami pada Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Ajar kami agar kami boleh menerima, agar kami boleh mengerti Tuhan betapa besarnya kasih Tuhan pada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada kami, dan urapilah setiap kami Tuhan di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, shalom. Shalom. Selamat siang semua ya. Siang. Nah, kita langsung sekarang adalah berpaling kepada Allah. 3 ayat dibuka, Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 6, dan Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Saya lebih tertarik untuk membaca Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ibrani 11 ayat 1 bicara tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ayat 6 menjelaskan kalau kita berpaling kepada Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu eksis, Allah itu nyata, Allah itu memang ada. Ya, jadi kalau kita ngomong beriman kepada Allah, kalau kita berpaling kepada Allah, kalau kita menghadap Allah, syarat pertama kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan kalimat selanjutnya, Allah akan memberikan upah. Gitu ya, Allah akan memberikan upah. Ya. Kita belajar bagaimana kita berpaling kepada Allah. Bulan lalu ya, kita sudah belajar berpaling kepada Allah bagian yang pertama, bagaimana Petrus melihat dalam kegelapan dan dia melihat terang. Aku berjalan di atas air dan dia menghampiri terang itu, dan ketika dia jatuh dia diselamatkan. Dan kita sekarang belajar berpaling kepada Allah tentang kisah Abraham. Nah, bagaimana kita bisa berpaling kepada Allah? Yang kedua adalah bahwa Yesus Kristus sendiri yang memilih kita. Yesus Kristus sendiri yang memanggil kita. Jadi kalau sampai hari ini Anda dan saya menjadi pengikut Kristus atau biasa disebut seorang Kristen begitu ya, kita itu dipilih oleh Tuhan. Tidak ada inisiatif dalam diri kita untuk menjadi seorang Kristen kalau kita tidak dipilih oleh Tuhan itu sendiri, kecuali kalau kita sekedar beragama Kristen. Kalau kita sekedar beragama Kristen karena nenek moyang kita Kristen, kakek nenek kita Kristen, orang tua kita Kristen, masa kita yang lain, nah kita jadi Kristen. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah saat kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ya, Kristen itu agama, tapi kekristenan itu relationship. Kekristenan itu suatu hubungan. Jadi kalau Anda dan saya saat ini memiliki hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berinisiatif memulai hubungan dengan kita. Sama seperti 2 bulan kemarin kalau nggak salah, saya berkhotbah tentang Musa. Musa dalam keberdosaannya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya selain menggembalakan kambing domba mertuanya, sampai Tuhan sendiri datang berinisiatif untuk memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari pendudukan Mesir ya, penjajahan Mesir, kira-kira begitu. Dan hari ini kita belajar bagaimana kasih Yesus memilih dan memanggil kita supaya kita mempunyai kehidupan yang lebih baik, mempunyai kehidupan yang punya tujuan. Karena kalau hidup nggak punya tujuan repot. Ya, kamu sekolah ngapain? Nggak tahu ngisi waktu. Kalau sudah lulus ngapain? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu mau ngapain gitu. Repot. Tapi tidak sedikit orang yang seperti itu gitu. Tidak sedikit orang yang seperti itu nggak punya tujuan. Orang yang nggak punya tujuan biasanya
kosong pikirannya, nggak ngerti apa yang harus dilakukan, apa ya itu repot. Nah, Yesus memilih kita supaya kita itu berjalan menurut kehendaknya, supaya kita itu berjalan menurut jalannya, dan jalannya adalah yang benar, yang membawa kita kepada kehidupan. Kita baca Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Saya baca di sini, bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Yesus sebagai Tuhan kita. Ya, bukan kita yang memilih Yesus sebagai Tuhan kita, tetapi akulah Yesus yang memilih kamu, yang memilih kita. Ya, dan aku, Yesus, telah menetapkan kamu, kita, supaya kamu atau kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Yesus memanggil kita bukan tidak ada tujuannya, bukan untuk rame-rame, bukan untuk sekedar ya sudah ke gereja rame-rame. Enggak, ada satu tujuan. Tujuannya apa? Ada dua. Yang satu adalah supaya kita menghasilkan buah. Buah itu tetap. Ya, yang kedua supaya apa yang kita minta kepada Bapa diberikan kepada kita. Ya, jelas kan kalimat terakhir di sini jelas sekali dibilang supaya apa yang kita minta kepada Bapa, kepada Allah Bapa dalam nama Yesus, ya, diberikannya, Allah memberikannya kepada kita. Lah kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Yesus, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Hello. Aku sudah meminta dalam nama Yesus, tapi kok nggak dikasih? Coba cek hubungan kita dengan Yesus gimana. Ingat, kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu hubungan. Kekristenan itu hubungan. Jadi kalau kita minta dalam nama Yesus, aku minta ini, dalam nama Yesus aku minta ini, tapi kok nggak dikasih-kasih sampai sekarang? Jangan kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Tuhan, atau hubungan kita mulai renggang. Alasan yang pertama itu. Yang kedua, hubungan kita baik sih, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk memberikan hal itu kepada kita, tidak hari ini tetapi di masa yang akan datang. Yang ketiga, hubungan kita baik sih, tapi Tuhan mungkin tidak memberikan itu, tapi Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Semoga dimengerti, ya. Jadi hidup Kristen itu bagi saya itu nyaman. Aneh kalau kita sebagai orang Kristen tidak nyaman. Kok gini ya ikut Yesus? Kok gini ya aku sejak ikut Yesus kok banyak masalah ya? Anda gak ikut Yesus pun banyak masalah, loh. Anda gak ikut Yesus pun banyak masalah, karena dunia ini tempatnya orang bermasalah. Kalau kita gak punya masalah, berarti kita sudah nyampe di surga. Ya. Jadi kalau saya membaca Yohanes 15 ayat 16 ini bersyukur. Kenapa? Yesus memilih kita supaya kita menghasilkan buah, menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu, menghasilkan hal yang baik, hal yang berguna, hidup yang bermanfaat. Selain itu, apa yang kita minta dikasih oleh Tuhan kepada kita. Kalau tidak ada inisiatif Yesus, kita menjadi lonely people, orang-orang yang kesepian, tidak tahu kemana harus minta. Sedih, tapi banyak yang seperti itu. Bersyukur Anda di usia remaja sekarang sudah kenal Yesus, sudah dipilih Yesus. Saya bertobat umur berapa? Tahun 98. Saya lahir 72, 98, 20 berapa itu? 26 ya. Saya bertobat umur 26, sudah terlalu tua untuk bertobat. Ya, 7 Juli 98 saya bertobat.
5 Juli 98 saya ikut retreat, 7 Juli 98 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu paket dengan baptisan Roh Kudus. Satu paket langsung terima karunia. Tidak semua orang mengalami sama seperti saya, tetapi yang penting intinya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Yesus memilih kita. Aku nggak mau dipilih Yesus, ya nggak apa-apa. Yesus cari orang lain yang mau. So, jadi orang jangan GR. Jangan GR. Ya. Ketika kita dipilih oleh Yesus, Jenglung sini. Ayo ikut aku yuk. Aku pura-pura nggak berpaling. Yesus apa? Ya tidak apa-apa, Tuhan nggak pernah maksa kok. Misalnya Marcel, sini. Yesusnya pura-pura. Marcel sini, gitu. Misalnya gitu. Kok Marcelnya, aku lebih enak nggak ikut Yesus kok. Nggak apa-apa. Kalau ada anugerah yang lain suatu hari yang lain, ya kok Marcelnya dipanggil lagi, Marcel ikut aku yuk. Lah apakah dia menolak atau enggak? Ya itu urusan Marcel gitu. Urusan saya, urusan Marcel, urusan Anda. Anda ikut Yesus, Tuhan gak untung. Anda gak ikut Yesus, Tuhan gak rugi. Yang rugi kita kalau kita gak ikut Yesus. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksimalkan hidup kita. Bicara buah dan bicara memaksimalkan hidup. Pohon bisa dikatakan berhasil, bisa dikatakan maksimal kalau bisa mengeluarkan buah, ya enggak? Yang kedua, hidup kita hidup yang enak, tercukupi gitu. Apa yang kamu minta dalam nama Bapa, dalam namaku diberikan Bapa. Thank God. Bersyukur. Saya nyesel, kenapa ya kok nggak umur 16 gitu saya terima Yesus, atau umur 13 gitu waktu kelas SMP, 1 SMP gitu. Kok nggak terima Yesus, kok sudah tua ya umur 26. Itu pun nggak langsung baik gitu hidupnya. Jatuh bangun dulu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya stabil, lama-lama stabil. Setelah mengalami berbagai hal, lama-lama stabil. Tapi oke lah, daripada nggak sama sekali ya kan. Nah, sekarang kita belajar. Ketika Anda dipanggil oleh Tuhan, berpaling itu kan begini. Jenglung. Ya, itu berpaling. Dan kalau orang nah itu berarti saya tidak melanjutkan perjalanan, berarti ini lebih menarik daripada yang saya tuju. Misalnya saya menuju ke sini, dipanggil oleh Kak Marcel gitu. Kak Jenglung gitu. Ya, sini. Apa ada sesuatu gitu. Nah kalau saya lihat Marcel itu lebih menarik daripada sini, ya saya menghampiri dia. Enak. Kalau saya tidak merasa Marcel itu nggak penting gitu ya, sini tak kasih permen kan, maka anak kecil ya. Saya kasih saya kasih buah-buahan gitu, durian gitu. Nggak menarik, saya tetap aja gitu. Ya nanti aja ya, saya pergi sana. Itu tidak berpaling, tapi berpaling lihat hampir. Nah sekarang kalau jemaat di tempat ini dipanggil oleh Yesus, saya jemaat GSPDI Philadelphia pada larang, ayo ikut aku. Aku punya rencana yang baik, yang indah, yang jauh lebih daripada rencana-rencanamu. Ayo ikut aku. Kita tertarik nggak sekarang? Tertarik sih, tapi aku nggak ngerti caranya. Gimana sih ikut Yesus? Nggak terlalu tertarik, tapi aku pengen tahu. Nggak tertarik sama sekali gitu. Macam-macam jawaban mungkin dalam diri Anda, pribadi Anda macam-macam. Oke lah. Intinya hari ini Anda di sini, saya di sini, sama-sama menerima firman Tuhan, dan saya ingin kita semua langsung face to face dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena Allah Maha hadir di sini, di hati saya, hadir di hati Anda semua. Dan Dia menguasai ruangan ini dan hadirat Allah ada. Ya, saya ingin dengan bahasa sederhana Tuhan bicara kepada kita semua, dan pulang dari tempat ini, keluar dari ruangan ini, Anda punya pemahaman yang beda tentang Tuhan, dan hidupmu, hidup kekristenanmu melompat. Saya ingin di situ, dan kita belajar dari tokoh iman yang paling luar biasa, disebut Bapak Iman, dari Abraham. Langsung aja
Roma 4 ayat 18 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 25. Ayat 16 sampai 25. Maaf. Roma 4 16 sampai 25. Ada 3 di sini ya, tiga hal yang akan disampaikan oleh saya. Ayat 16 sampai 17 dulu. Roma 4 ayat 16 sampai yang ke-17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya, yang kepadanya Abraham percaya. Satu, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Allah Abraham adalah Allah kita. Tuhan memanggil Abraham dengan tujuan supaya dia mengenal dan memahami Allah. Bilang sama-sama saya, mengenal dan memahami. 2, 3. Mengenal dan memahami. Amin. Mengenal dan memahami, bukan hanya mengenal saja, tapi harus paham tentang Allah. Apa yang harus kita pahami tentang Allah? Di sini dikata Allah yang menghidupkan orang mati. Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Yang pertama, kita harus mengenal dan memahami bahwa satu, Allah kita itu hidup. Yesus Kristus Tuhan kita hidup. Kita harus sebut Allah kita jelas, Tuhan kita jelas. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, titik. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Jadi gak hanya kenal, oh Yesus hidup, oh Yesus maha kuasa. So what? Kalau dia hidup, kalau dia maha kuasa, so what? Ya udah, gak gitu kali. Dari mana kamu tahu Yesus hidup? Ya tiap bulan Maret, April gitu kan ada Paskah, nanti ada kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus gitu kan. Terus manfaatnya buat kamu apa? Ya rame-rame cari telur Paskah paling. Waduh. Kalau cuma itu pemahaman kita nggak akan pernah bisa menghasilkan buah. Kita nggak akan pernah bisa mengalami perjumpaan yang dengan Tuhan secara pribadi terus menerus. Halo, terus menerus. Bukan, jadi gini loh, kekristenan itu jangan cuma minggu aja ketemu Yesus, jangan. Setiap hari kita harus bertemu dengan Yesus. Karena dia itu sumber segala kehidupan kita. Dia sumber damai sejahtera kita. Dia sumber kesembuhan kita. Dia sumber damai sejahtera. Dia sumber sukacita. Dia sumber kebenaran. Ketika kita tidak bertemu dengan Yesus, maka kita bisa lost. Kita bisa melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita bisa kehilangan sukacita. Kita bisa kehilangan damai sejahtera. Kita bisa kehilangan pengharapan. Jadi bagi saya, pengertian saya, mengenal itu gak cuma to know, tapi understand juga. Gak cuma tahu aja, tapi mengerti, memahami. Waktu Allah panggil Abraham, dia belum punya anak. Boro-boro mempersembahkan Ishak, belum punya anak. Tapi kenapa kok tahu gitu? Abraham dikasih suatu visi oleh Tuhan. Ini loh aku ini Allah yang menghidupkan. Aku ini Allah yang hidup. 2, aku ini Allah yang maha kuasa. Nothing impossible. Kalau dia sudah bilang maha kuasa itu nggak ada yang sulit. Saya mau kasih tahu ya, Yesus menyembuhkan penyakit panu sama penyakit kanker sama gampangnya. Yesus menyembuhkan penyakit panu kita dengan penyakit kanker kita itu sama gampangnya. Yesus menyembuhkan penyakit pilek kita dengan menghidupkan orang mati sama gampangnya. Tidak ada yang sulit buat Yesus, itu tidak ada yang sulit. Yang sulit itu kita sendiri untuk memahami.
Kenapa? Ya karena kita punya hubungan itu kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Nih, saudara punya sahabat enggak? Kalau umur-umur seanda gitu Pak, banyak sahabat ya. Ih, sahabatan gua curhat dong kan gitu ya. Ih, sahabat gua curhat dong. Kalau kita pengen memahami teman kita harus sering berjumpa dengan dia, ya enggak? Kita harus sering-sering berbicara dengan dia. Oh, maunya teh gini, oh paham saya. Kalau dia itu jam 2 sampai jam 3 siang itu dia selalu tidur siang. Dia selalu istirahat. Jadi, kalau jam setengah 3 saya jangan ganggu dia. Oh, paham. Kenapa kok dia tuh kok pintar sekali ya? Oh, karena dia menyisihkan waktu 1 sampai 2 jam untuk belajar. Pantesan pintar, oh paham saya. Jadi ngerti seluk-beluk teman kita, atau teman kita sebaliknya ngerti seluk-beluk kita, memahami. Oh, kalau saya ngomong gini, teman saya tersinggung. Oh, teman saya ini orangnya perasa sekali. Jadi saya jangan sekali-kali guyonannya harus dibatasi misalnya. Oh, teman saya ini agak baperan. Jadi jangan melo-meloan lah sama dia. Kira-kira gitu bahasanya. Jadi memahami. Allah pasti paham akan kita. Masalahnya kita paham gak akan Tuhan. Dua sahabat itu bisa dikatakan punya hubungan yang baik kalau dua-duanya saling memahami. Kalau salah satu memahami, yang satu gak paham-paham, ya repot ya. Hubungan itu berat sebelah. Kebanyakan gitu kan kita dengan Tuhan. Tuhan paham sekali akan hati kita. Kita gak paham akan Tuhan. Kenapa Tuhan mau gak jawab doamu? Kenapa kalau saya misalnya nggak diberkati hari ini? Kenapa kalau saya diizinkan nilainya jelek, sedang dia yang nyontek kok bagus? Tuhan adil, Tuhan jahat. Aku kecewa sama Tuhan, aku marah sama Tuhan. Hello, siapa kita bisa marah sama Tuhan? Emang kita siapa bisa marah sama Tuhan itu? Emang saya dan saudara itu siapa? Ciptaan, marah sama Tuhan, marah sama penciptanya. Emang kita punya hak? Tapi luar biasanya Tuhan Yesus apa? Dia diam aja kalau kita maki-maki, enggak. Kalau kita kecewa, kalau kita bersungut-sungut, dia diam aja kok. Dia nggak disapa setiap hari. Menyapa Tuhan itu gampang, baca firman. Baca Alkitab. Itu berjumpa dengan Yesus. Tapi dia tetap memberkati kita tuh. Minimal kita nggak kelaparan, ya nggak? Dia tetap pengen menjumpai kita, walaupun kita nggak berjumpa dengan dia, kita nggak mau menjumpai dia. Kenapa? Karena kita kesel. Karena kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak baca firman-Mu, aku kecewa. Baik. Ya nggak apa-apa, Tuhan juga nggak rugi kita. Tapi itulah baiknya Tuhan. Dia selalu dengan penuh kasih datengin kita. Dia pengen, ayo dong ketemu lagi, ayo dong kita berbicara lagi, ayo dong kita saling berhubungan lagi, kira-kira begitu. Kalau Anda belum memahami tentang Tuhan, bagi saya ya, kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Kita memang bisa memahami Tuhan, bisa. Lewat apa? Hati dan iman. Kalau hati kita terbuka oleh firman, oh Tuhan maunya gini. Tuhan nggak senang kalau diduakan. Tuhan nggak senang kalau kita itu berdusta. Tuhan tidak senang kalau kita itu iri hati. Tuhan nggak senang kalau kita itu menyembah berhala, misalnya lebih senang gadget daripada lebih senang Tuhan, gitu ya. Dia tuh nggak senang kalau dia tuh sedih kalau kita itu selalu melakukan hal-hal yang jahat padahal tahu kebenaran. Roh Kudus didukakan, Roh Kudus berduka, Roh Kudus sedih. Kalau kita memahami Tuhan, gak usah takut gak diberkati. Tidak usah takut tidak diberkati. Ini saya saksi. Saya umur hampir 50. Gak pernah saya sampai ancur-ancuran, gak pernah. Ada kalanya. Banyak hal yang harus kadang saya nggak kuat. Tapi sampai sekarang, dia masih berdiri itu. Saya sempat down ketika saya kena corona. 20 Juni.
4 bulan lalu 20 Juni saya kena corona dan udah setengah meninggal dunia kira-kira. Saturasi saya 88. Padahal normalnya 93. Kalau nggak salah 90 aja sudah harus ke rumah sakit dan itu zaman itu bulan Juni itu gila-gila di Bandung ya. Antri semua. Anak-anak saya ketularan, istri saya Kamelda juga ketularan, cuma Kamelda kan sudah divaksin. Februari dia sudah divaksin. Aman. Anak-anak saya ketularan jari aman, sembuh. Saya parah. Jangan ngomong apa? Berjalan bangun dari tidur aja ini sudah sesek. Jalan itu saya nggak bisa dikatakan merangkak tapi harus ke tembok gini supaya nggak sesek. Untuk sekedar buang air kecil. Dan kalau menghirup gini, kalau nggak tidur ya, ini udah kayak dicekik gitu. Dan saya kena varian Delta. Membahayakan sangat. Harusnya saya itu selesai, hidup saya itu selesai harusnya. Saturasi 88, mau apa? Harusnya sudah ada tabung oksigen. Saya sempat down, saya bilang sama istri saya, nah, rupanya sampai di sini saya selesai. Kemudian agak senang saya ngomong begitu, istri saya agak senang ketika saya ngomong begitu, kayak gak punya iman. Dan saya ditegur di sini. Ada suara yang sangat marah di hati saya. Marahnya kayak kamu nggak punya iman. Dan saya minta ampun di sini. Aja seminggu kemudian, tidak ada seminggu, sembuh secara perlahan sembuh. Orang bilang 10 hari, saya berapa? 7 hari atau 6 hari sampai sekarang. Saya tidak kesini karena memang saya janji. Ketika saya tidak divaksin, saya nggak mau ke tempat keramaian. Kemana? Online ya kan. Sampai minggu lalu divaksin. Dari sini. Jadi ada saatnya saya down, tapi ketika saya lihat, iya ya Allah saya tuh hidup. Allah saya tuh maha kuasa nyembuhin saya yang corona. Sama gampangnya dia dengan nyembuhin orang yang hampir mati, gampang sekali. Siapa di sini yang sakit? Doa kesembuhan. Tapi kalau tidak sembuh-sembuh, ya coba cek. Benar nggak hubungan kita dengan Tuhan? Oh benar, saya baca Alkitab dengan iman atau dengan pokoknya asal baca. Oh ya asal baca ya percuma. Karena ini bukan koran. Ini tuh kehidupan. Kalau nggak baca Alkitab, udah bunuh diri aja. Iya. Ya. Kalau saya disembuhkan dari penyakit yang berat, itu mematikan. Dan saya tidak sempat ke rumah sakit. Padahal sudah dicari rumah sakit sampai dicariin udah supaya saya bisa rumah istirahat gitu. Sampai ada yang mau bayarin. Udah rumah sana aja. Berapa sih? Seminggu atau berapa kamu sama anak-anak? Mau udah. Kamu dicari seluruh kamu. Aku bilang ya sudah, memang kita ditakdirkan di sini, sudah di rumah aja udah. Ketika saya mengeluh, ketika saya kok gini ya, makin sakit. Tapi ketika saya bertobat, sungguh saya bertobat, minta ampun sama Tuhan. Suara di hatinya bilang, kamu nggak punya iman. Sama gampangnya aku nyembuhin corona, sama nyembuhin orang apa aja, sama gampangnya. Dari situ saya punya pemahaman, iya. Dan ketika saya bertobat sungguh, berdoa sungguh, cepat itu sembuhnya. Kok bisa ya? Nah itu kok bisa? Apa yang diminta oleh Bapa dalam namaku, itu akan diberikan. Yesus sudah pilih saya, so saya harus takut apa? Hello? Bukan artinya kita berani, udah nggak usah protes gitu, enggak. Kita nggak konyol juga. Tapi nggak ada yang ditakutin. Kenapa? Yesus sudah mati mengalahkan maut, bangkit untuk kehidupan kita, menyediakan tempat bagi kita.
Aku sering bercanda sama istriku karena meledak. Rumahku belum jadi itu kayaknya. Lagi dicek sama malaikat itu. Kalau rumahnya jadi pasti dipanggil suruh nempah di sana. Seneng. Jadi Kristen itu seneng. Nggak ada duanya lah. Ikut Yesus itu nggak ada dua. Bagi saya, ikut Yesus itu nggak ada dua. Seneng aja gitu. Walaupun masalah itu ada aja ya. Yang namanya orang ya ada berumah tangga punya anak pasti ada masalah ada aja lah. Tapi ikut Yesus itu gimana ya? Seneng aja gitu. Kenapa? Ada kepastian. Kepastian apa? Selama hubungan saya dengan Tuhan Yesus itu baik, apa saja yang saya minta di dalam nama Tuhan Yesus pasti diberikan. Kenapa? Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang Maha Kuasa. Kalau pribadi yang mati nggak akan bisa ngapa-ngapain dong. Kalau pribadi nggak Maha Kuasa, dia nggak bisa ngasih yang segala-galanya dong. Tapi dia Allah kita tuh enggak. Dia hidup, dia Maha Kuasa. Dia bisa memberi, dia bisa bertindak, dia bisa melindungi, dia bisa menolong, dan dia bisa memberikan segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan. Bukan artinya kita minta ini, kita langsung dikasih, enggak. Dia mampu memberikan semua, mampu gitu. Dia mampu untuk mengatasi segala hal. Kenapa? Karena dia Maha Kuasa. Yang kedua, jadi ingat, kita dipanggil untuk mengenal dan memahami. Jangan senang kalau kita cuma kenal Yesus saja, harus paham. Karena itu supaya Anda nggak cuma kenal doang, tapi mulai memahami dan makin memahami, ikutlah penguripan. Anda akan semakin paham. Iya. Ayat 18 sampai yang ke 22. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah dia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Jadi tetap berharap kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tahu Allah saya Maha Kuasa. Saya tahu Allah saya hidup. Saya tahu Yesusku hidup. Karena itu aku nggak mau melihat kepada yang lain. Aku tetap berharap walaupun tidak ada dasarnya. Aku berharap dan aku mau berjalan bersama dengan Dia. Beriman kepada Tuhan Yesus artinya kalau bagi saya ya berpetualang dengan Tuhan. Siapa di sini senang berpetualang? Naik turun gunung gitu ya, kayak hiking gitu ya, terus nanti ke pantai kemana, lewatin jalan berkelok-kelok begitu, seneng. Ada bahayanya, ada tegangnya, ada istirahatnya, ada makan-makannya, itu Tuhan. Bagi saya beriman kepada Tuhan sama dengan berpetualang dengan Tuhan. Lewat lembah kekelaman, adat gada dan tongkat Tuhan itu yang menghibur aku. Amin. Saya bilang, puji Tuhan. Ada aja berkat. Berkat tidak selalu materi. Damai sejahtera. Saya pengen bagi ini itu ya, hati yang aman. Saya ini melompat gitu kalau cerita tentang hati yang aman. Saya pengen sekali share tentang hati yang aman. Betapa banyak orang-orang, bahkan di Alkitab sendiri, orang punya hati yang gak aman. Apa sih hati yang aman gitu ya? Tadi pagi diskusi sama istri saya gitu, kurang menang diskusi. Hati yang aman. Hati yang aman itu hati yang cukup. Orang yang gak aman kan merasa gak cukup. Berasnya cukup ya, dilihat. Wah, ini kira-kira 31 kilo cukup gak ya untuk 3 hari? Cukup gak ya untuk 2 hari? Wah, bingung. Gak aman. Orang yang hatinya aman itu cukup di dalam apa? Di dalam Tuhan, puas.
Tapi ada loh orang-orang yang dipilih Tuhan itu nggak aman. Esau itu nggak aman. Saul itu nggak aman hatinya. Yudas Iskariot nggak aman. Nah, silakan kakak-kakak berpikir membagikan. Nanti kalau yang akan datang saya akan berbicara tentang hati yang aman. Wah, hati aman gitu, dekat Tuhannya aman gitu. Ada masalah. Tadi saya bilang ikut Tuhan itu berpetualang. Itu pemahaman saya. Tiap orang mungkin pemahamannya bisa berbeda-beda. Tapi beriman sama Tuhan itu berpetualang. Ada kalanya diberkati dengan limpah, itu kayak kita makan-makan di restoran gitu ya. Ada kalanya kita masuk musim kering, aduh ini susah, itu susah, tapi ada aja berkat. Kalau di restoran kita bisa makan 3-4 lauk gitu ya, kalau pas musim kering cuma 1 lauk, tapi intinya kan tetap makan. Ya kenapa? Kalau kita bisa makan 4 lauk, 5 lauk, ya 5 macam makanan begitu ya sama nasi gitu. Kalau pas musim kering kita cuma 1 macam itu juga untuk membuat kita hidup kan? Gak harus kita tiap hari makan 6 macam lauk, 5 macam lauk, gak harus. Gak sehat juga buat kebutuhan kita, kesehatan kita kan? Jadi itu indahnya berpetualang dengan Tuhan. Kadang-kadang lewat lembah gelap. Aduh kok gini amat ya, tidak ada dasar untuk berharap. Sekarang zaman corona ada nggak dasar untuk berharap? Bikin usaha kayak gini. Suasana di Indonesia itu seperti ini. Suasana bukan Indonesia, ada dunia seperti ini. Bahkan corona katanya di Jakarta naik lagi, turun naik lagi. Kemarin di Lembang ya katanya, penuh banget gitu. Wow, penuh banget. Nanti kalau nggak salah 19 itu merah ya, tapi mundur jadi 20 merah. Kalau 19 merah lebih ramai lagi Lembang. Hari Senin hari kecepatan. Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham berharap juga dan saya mau seperti itu. Karena pengharapan saya bukan lingkungan saya. Pengharapan saya bukan peraturan pemerintah. Pengharapan saya bukan ini ada corona atau itu tidak ada corona. Pengharapan saya adalah dasarnya Allah saya hidup, Allah saya maha kuasa. Itu saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus titik. Karena itu kalau ada orang tetap bisa berharap di tengah-tengah situasi seperti ini. Luar biasa. Pasti orang itu punya sesuatu. Yang pertama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua jimat. Ya kalau jimat pasti salah gitu. Kenapa? Tuhan Yesus itu dia itu jalan. Jalan yang membawa kita kepada kebenaran dan kehidupan. Jalannya di Yesus itu pasti benar. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Saya belajar sama istri saya belajar punya hati yang aman, punya hati yang cukup. Tuhan memberkati keluarga saya, iya memberkati. Anak-anak saya lucu-lucu dia memberkati, dia memberkati. Ada kalanya mereka sakit atau gimana, ya kita berdoa. Kan anak kecil lebih rentan ya, ke rumah sakit kan tidak bisa sembarangan gitu, dibatas. Tidak bisa sembarangan main masuk aja nggak bisa. Waduh susah ke rumah. Harus nyocokin jadwalnya dengan Milda lagi kan. Milda dosen repotnya setengah mati seperti itu. Harus nyocokin ini itu ya. Berdoa aja. Sembuh kan. Daphne Kial sembuh. Puji Tuhan ya, bersyukur. Tidak ada dasar untuk berharap. Apa sih sekarang dasar kita berharap itu apa sih di zaman sekarang ini? Tahun depan tidak lebih baik dari tahun ini kok. Belajarlah dari Abraham, tidak ada dasar untuk berharap, dia berharap juga dan percaya. Kalau cuma berharap dan percaya itu bodoh. Aku berharap loh, berharap sama Yesus, tapi Yesus menolong kamu enggak? Nggak tahu ya dia nolong aku saja. Kan bodoh itu, bodoh dong. Aku nih percaya Tuhan Yesus pasti memberkati aku, yakin. Kok yakin kalau Tuhan Yesus memberkati kau? Enggak juga sih, kan bodoh saya. Ngapain saya berharap untuk sesuatu yang tidak pasti? Kalau kita nih sebagai seorang Kristen, kita berharap tapi tidak percaya. Berharap tapi kurang percaya. Jangan-jangan kita mengenal doang tapi nggak paham. Bagi saya mengenal Tuhan itu adalah tahu, to know and to understand.
tahu dan mengerti, memahami, oh Yesus itu jalannya gini. Oh Tuhan itu pengennya asal saya tidak miring ke kiri dan miring ke kanan, kamu akan diangkat, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Ulangan 28 ayat berapa itu? 13 sampai 14 kalau nggak salah. Atau ya ulangan 28 nih di situ. Kalau kamu tidak miring ke kiri, miring ke kanan, kamu akan naik dan tidak akan turun. Itu janji Tuhan. Kamu akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Perkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Itu jalannya Tuhan. Pahami itu. Lakukan. Kalau sudah paham, lakukan. Itu akan jadi hasilnya. Sekarang seperti ini. Kita ngerti nggak 2 tambah 2, 4? Ngerti. Tahu nggak? Tahu 2 tambah 2, 4. Paham nggak? Gimana ya? 2. Ini berapa? 1, 2. Ini berapa? 1, 2. Paham? Paham. 1, 2, 1, 2. Dihitung. 1, 2, 3, 4. Paham? Paham. Tulis. 4. Nulisnya itu duit. Lakukan. Anak saya lagi belajar meja namanya Daphne. Udah kasih nama susah. Daphne, D-A-P lah. Ini apa? D. Dia teriak-teriak gitu kalau malam. Tiap malam itu belajar huruf. P-H-N-E. Digabung. Daphne. Seneng dia digabung. Ngerti? Ngerti? Paham? Iya. Tapi namanya anak 4 tahun juga belum kan? Gitu aja dia. Tapi dia ngerti. A, B, C, D ngerti dia bisa meja gitu. Sama. Kita kan 2 tambah 2, 4. Ya pokoknya 4 aja. Paham? Ya nggak tahu pokoknya kata guru 4 ya 4. Nah itu kebanyakan kita kan gitu. Ya pokoknya Yesus berkuasa. Berkuasanya gimana? Ya pokoknya berkuasa. Dan kita anggap itu iman. Kita harus paham dong. Berkuasanya Yesus itu gimana? Dia menguasai alam maut sekalipun kamu percaya. Kenapa? Selain Alkitab mengatakan, aku merasakan, yang penting itu. Alkitab mengatakan dan kita merasakan, kita tahu dari Alkitab, kita paham melalui hati yang terbuka bahwa firman itu masuk dalam hati kita. Dan kalau kita sudah paham, kita lakukan sesuai dengan apa kata firman. Maka kamu akan mendapat dari Bapa asal kamu berdoa dalam nama. Janji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan padaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Tahu, paham. Iya sih segala perkara itu semua perkara. Iya semua perkara, paham nggak? Iya sih, termasuk sakit penyakit, beban hidup. Paham. Percaya, duit. Kamu bisa nanggung. Tapi dasar berharapnya apa? Kondisiku sekarang seperti ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham berharap juga dan percaya. Bukan mata jasmani melihat, tapi ini. Ini itu terbatas, ini nggak terbatas. Mata jasmani itu bisa menipu. Sering kan saya kasih contoh. Kalau orang senyum-senyum sama kita, belum tentu dia itu ramah sama kita. Siapa tahu mau pinjam duit. Siapa tahu mau pinjam buku. Siapa tahu mau pinjam handphone. Siapa tahu minta dibeliin kuota. Sekarang kan gitu. Siapa tahu ngajak kita MLM-an gitu kan. Belum tentu dia ramah sama kita. Cara GR dulu kalau ngajak halo, shalom, selamat pagi, gini-gini. Jangan. Wah, dia ramah ya sama kita. Belum tentu, siapa tahu dia mau nawarin barang ada maksud tertentu. Mata jasmani bisa menipu. Tapi kalau di sini, kalau ada Yesus di sini, enak. Karena itu saya sarankan siapa yang belum memuritan, Anda akan diajar untuk memahami Allah. Alkitab itu solving problem, menyelesaikan masalah. Selama saya kenal Yesus dari umur 26, sekarang saya 49. 23 tahun ini menyelesaikan masalah. Tidak ada yang tidak bisa selesai sama Alkitab.
Tapi banyak kok masalahnya nggak selesai-selesai karena kita nggak paham. Kita cuma tahu. Kita cuma percaya, orang percaya amin wah gitu. Enggak, harus paham. Kenapa kekristenan itu pribadi, bukan pribadi. Sekian jemaat di tempat ini mungkin nggak sama kadar rohaninya, hubungan dengan Tuhan nggak sama. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang nggak punya hubungan sama sekali, ada yang ya gitu-gitu aja ada. Dan itu kelihatan. Ayo, kita miliki hubungan dengan Tuhan. Benar nggak ada dasar untuk berharap? Tapi aku mau berharap. Benar. Orang bilang aku nggak punya masa depan, tapi Tuhanku bilang aku punya masa depan. So what gitu? Saya kasih tahu ya, kadang-kadang omongan gitu bukan dari setan, tapi setan selalu ikut campur dalam omongan negatif. Ya kadang temanmu bilang, orang kayak kamu tuh nggak punya masa depan, modelmu kayak gini ya. Untuk kuliah aja nggak ada, kuliah aja putus, atau gimana, omongan yang negatif, mungkin itu bukan dari setan. Tapi kalau kita nanggapin, setan ikut campur di dalamnya. Dan dia akan manas-manasin kita. Karena kalau ada orang ngomong gitu-gitu senyumin aja. Tidak apa-apa kok. Tapi Tuhan itu bilang beda tuh. Yeremia 29 ayat 11 bilang gitu. Bilang apa? Masa depan kita bukan rancangan kecelakaan. Tuhan merancangkan hal yang baik untuk aku. Masa depanmu sungguh ada, harapanku tidak akan hilang. Kata Amsal 23 ayat 18. So what gitu? Rencanaku bukan rencanamu. Rencana Tuhan bukan rencana saya. Bukan rencana teman kita juga. Rencana Tuhan itu tidak bisa digeser oleh apapun juga. Kalau dia sudah punya rencana, dia akan melakukan. Masalahnya kita percaya nggak? Kita paham nggak? Yuk belajar hari ini kita mau melakukan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah berharap. Dan percaya. Jangan cuma berharap doang, tapi percaya. Jangan cuma percaya doang, tapi juga berharap. Lakukan, kamu akan mendapat. Ya. Yang terakhir, ayat 23 sampai 25. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Untuk kita. Puji Tuhan, untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita bersyukur kita punya Yesus. Karena itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita punya pengharapan, kita punya anugerah. Dan kalau kita punya pengharapan, maka hidup kita pun ada pengharapan. Ada masa depan. Ketika kita dibenarkan, kita punya pengharapan. Dibenarkan itu tidak dianggap salah. Gampangnya begitu. Kita orang berdosa, ya. Saya orang berdosa, ya. Anda orang berdosa, ya. Tapi begitu kita percaya kepada Yesus, kita dipandang oleh Tuhan, di mata Tuhan. Kita berkata, loh kok bisa gitu? Aku juga nggak tahu, karena itu ketentuan Tuhan. Keputusan Tuhan seperti itu. Barang siapa percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib, dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia bangkit untuk orang-orang seperti kita, maka kamu dibenarkan. Bukan karena kita melakukan ini dan itu, tapi kita percaya bahwa Allah kita itu hidup, Yesus kita itu hidup, dan kita dibenarkan. Dan kalau kita sudah dibenarkan, bukan berarti kita seenak-enaknya berbuat dosa dan lain, bukan. Kita dibenarkan artinya kita dibebaskan dari hukuman dosa, kita masuk ke dalam hidup yang benar, bukan cuma baik, benar. Benar, bukan cuma baik tapi benar. Benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kalau sekarang zaman dagang begitu ya, orang suap sana suap sini, benar gak di mata orang? Benar. Karena kenapa? Semua orang melakukan. Benar gak di mata Tuhan? Tidak, jelas dong. Nyontek lagi. Benar gak di mata teman-teman kamu? Benar. Kenapa? Semua melakukan kok. Benar gak di mata Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena menyontek itu mendustai dirimu sendiri. Kok kamu gak bisa? Pura-pura bisa.
Hari itu kamu nilaimu bagus, tapi untuk masa depan kamu nggak ngerti apa-apa. Mending nilai jelek, belajar lagi. Minta ampun sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Roh Kudus bukan yang aku memang nggak ada dasar untuk berharap pinter pada pelajaran ini, tapi aku berharap karena Tuhan itu sanggup untuk mengubahkan aku. Saya mau kasih tahu, dosa itu membuat otak kita tumpul, bodoh. Kekudusan membuat otak kita tuh pinter, berhikmat. Gak percaya? Coba aja ada yang berjalan dosa, nanti kan makin lama bodoh. Bukan masalah nilai kita jelek bukan, tapi bodoh itu nggak ngerti, itu nggak ngerti. Aduh ngapain ya, jadi kan nggak ada gairah gitu. Orang yang nggak ada gairah itu kan sebetulnya menuju kepada kematian. Dia hidup tapi sebetulnya mati, semangatnya mati. Nah kalau sudah semangatnya mati, tinggal fisiknya aja dimatiin. Betul nggak? Orang kalau berdosa tuh gitu, dan kelihatan kok, kelihatan sekali. Walaupun fisik mungkin kayak berdoa, baca Alkitab, ke gereja, menyanyi lagu pujian, tapi kalau secara spirit itu pasti berkurang. Dan kalau diajak ngomong itu ininya tumpul. Ini nggak ngerti. Pasrah bukan pasrah kepada Tuhan, artinya berserah dengan iman, bukan pasrah ya sudahlah. Kayak saya waktu corona yang saya ceritain, bodoh kan. Saya minta ampun dan saya nggak mau lagi melakukan itu karena saya berdosa sungguh pada Tuhan. Saya akui, saya berdosa. Saya bodoh dan aku punya kesimpulan dosa itu membuat bodoh. Sampai imanku hilang, bayangin iman yang sudah ditumpuk puluhan tahun hilang gara-gara kena corona. Benda sampai marah sama saya. Saya malu dong, nyampein firman, ngajar nih kakak-kakak kamu, ngajar saya. Tapi kena corona, baru kena corona. Dan tak sebut di sini. Aduh. Jijik saya kalau ingat itu jijik. 20 Juni 2021 itu hari paling menjijikkan buat saya. Kenapa? Karena saya putus asa. Saya mending mati aja. Benar corona itu membunuh, benar. Tapi tidak seharusnya orang beriman seperti itu. Saya bersyukur kok. Tuhan masih sayang sama saya. Rumah saya di surga belum jadi. Sampai akhir aku mengampuni. Bangkit semangat. Ketika saya minta ampun, sungguh saya minta ampun. Puji Tuhan sampai hari ini saya nggak pernah tahu. Ini tuh, wow. Jadi saya bisa memberitahukan kepada dosa membuat kita bodoh. Bodoh itu bukan berarti nilai kita jelek di sekolah. Apa sih arti nilai akademis itu? Cuma sekedar nilai yang penting kan kemampuan. Segini. Ini Pak dosen ada. Tanya Pak Marcel yang dosen. Itu kan cuma nilai gini. Belum tentu orang nilainya bagus, nanti skillnya juga bagus kok. Ya Marcel ya. Belum tentu. Istri saya dosen. Tapi kita bodoh dalam hidup, bodoh dalam menilai sesuatu, bodoh dalam mengambil keputusan. Nah celaka kalau kita sudah bodoh mengambil keputusan, selesai. Jadi jangan berbuat dosa. Kalau kita nggak berdosa, yang untung kita bukan Tuhan. Kalau kita berdosa, ya yang rugi kita bukan Tuhan. Tuhan nggak rugi apa-apa kok. Kalau mau hitung-hitungan Tuhan itu sangat rugi loh. Dia turun dari surga, menjelma jadi manusia, mati di kayu salib untuk kita. Dapatnya apa Tuhan? Kecewa. Dikecewain sama kita, ya kan? Marah-marah sama Tuhan, ya kan? Padahal dia tuh salah apa sih Tuhan sama kita? Sampai kita marah-marah sama dia. Iya, Tuhan nggak salah apa-apa ya. Kok saya marah-marah terus sama Tuhan? Malu lah. Ya. Tapi bersyukur kalau kita berdosa, kita percaya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mati buat aku. Engkau Yesus Tuhan, bangkit buat aku, menyediakan pengharapan buat aku, masa depan buat aku. Kita dibenarkan. Tuhan gak lihat dosa kita di masa lalu. Ayo anak, mulai sekarang hidup benar. Bukan hanya baik, tapi benar.
Orang di luar sana mendirikan panti asuhan, pak yatim piatu, anak yatim dan lain sebagainya, nyumbang sana nyumbang sini. Baik, benar. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak benar. Jadi baik aja nggak cukup, baik dan benar. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran, bukan kebaikan, bukan kebenaran. Dia benar. Kalau benar masih baik. Kalau baik belum tentu benar. Ini ngomongnya di mata Tuhan ya, Tuhan yang sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi bersyukur hari ini. Nah, saya punya ayat-ayat terakhir ya, ayat-ayat terakhir 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2, nggak ada di situ ya, 1 Yohanes 2, ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bersyukur punya Yesus Kristus. Dia pengantara kepada Bapa. Dia Allah sendiri. Dia turun ke dunia, dia mati di salib. Dan dia ingin supaya kita berdamai dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia pilih kita supaya hidup kita punya arti, menghasilkan sesuatu yang baik, bermanfaat bagi orang. Yang kedua, dan supaya kita diberkati. Ketika kita minta segala sesuatu dalam namanya, Bapak akan memberikan. Syaratnya satu, hubungan kita baik dengan Tuhan. Hubungan kita mesra dengan Tuhan. Kalau hubungan kita mesra dengan Tuhan, kita bukan hanya mengenal tapi memahami. Yuk kita belajar memahami. Belajarlah paham itu. Ya.